Shalom, Assalamualaikum, Om Santi Om, salam kebajikan, salam nama budaya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeni Manggule, saya dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan materi tentang psikologi kognitif dalam rangka menyelesaikan Gebiar UTS dengan pembahasan materi mengenai pengenalan objek. Nah, pengenalan objek ini terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah teori perspektual, di mana para psikolog yang telah mempelajari persepsi mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia. Teori pertama, persepsi konstruktif, yang artinya menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif, memiliki stimulus, dan menggabungkan sensasi dengan memori. Sedangkan teori kedua, resepsi langsung, direct perception, menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Kemudian di sini ada pengenalan pola visual, di mana pengenalan pola visual ini memiliki masing-masing sudut pandang, yang kesamaan teori umumnya bersumber pada persepsi perseptual yang dimana melibatkan kita melihat yang sesungguhnya dalam dunia fisik ilusi, menggambarkan pentingnya pikiran dalam mengorganisasikan stimulus visual sekaligus menggambarkan objek adalah ilusi yang disebut kontur ilusori atau ilusori kontur. Dalam kontur ilusori terdapat insibisi lateral, yaitu tendesin dari elemen-elemen neural yang saling berdekatan dan retinal untuk merintangi sel-sel di sekelilingnya sehingga memperkuat kesan terhadap kontur. Nah, selanjutnya di sini ada teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini di mana para psikolog Gestalt mengajukan argumen bahwa manusia membentuk ilusi subjektif karena adanya figur kesederhanaan familiar dalam wujud yang baik di sebuah lingkungan psikolog. Gestalt adalah di mana psikolog Gestalt adalah kerjasama seluruh stimulus yang melampaui seluruh sensasi. Nah, ada juga teori Gestalt menurut Max Wertheimer pada tahun 1923, di mana hukum Gestalt meliputi beberapa hukum, di mana ada hukum kedekatan atau law of proximity, kemudian hukum kesamaan di mana law of similarity, kemudian hukum penutupan law of course, kemudian hukum simetri law of symmetry, hukum nasib bersama atau common fate. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi yang dikemukakan oleh Kohler awalnya bahwa pengorganisasian spontan terhadap pula suatu fungsi natural dari stimulus itu sendiri, di mana teori Gestalt ini adalah teori yang menjelaskan persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen yang memiliki hubungan pola dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Prinsip Gestalt meliputi promixity, execution, close, continuity, dan connection. Nah, selanjutnya di sini ada analisis fitur, di mana analisis fitur ini merupakan
sebuah pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring informasi dari stimulus rumit disebut analisis fitur. Nah, yang artinya di sini adalah bagaimana kita menyaring informasi. Nah, ketika kita memiliki memori dan kita menyaring informasi, dan itu disebut dengan analisis fitur. Nah, kemudian teori ini mengatakan bahwa pengenalan objek mendekatkan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimulus kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Nah, di sini ada pengidentifikasian stimulus yang kompleks yang masuk ke retina. Nah, di sini pengidentifikasiannya dilakukan melalui fitur-fitur sehingga masuk ke stimulus atau retina. Nah, di sini ada analisis fitur merupakan sebuah pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring informasi dari stimulus yang rumit. Teori ini menyatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimulus kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Nah, di sini analisis fitur ini merupakan pendekatan terhadap masalah bagaimana masalah itu menyaring informasi dari stimulus yang rumit sehingga menjadi stimulus atau sehingga menjadi informasi yang dapat terselesaikan gitu. Nah, kemudian di sini ada pencocokan prototipe. Nah, pencocokan prototip ini di mana teori pembentukan prototip mengajukan gagasan bahwa pengenalan terhadap objek terjadi sebagai hasil dari abstraksi terhadap stimulus yang disimpan dalam memori dan berfungsi sebagai suatu bentuk ideal yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola yang diamati. Nah, di sini artinya bahwa stimulus atau stimulus yang kita simpan dengan memori itu berfungsi sebagai suatu bentuk, ya, dimana berfungsi sebagai suatu bentuk ideal yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola memori yang diamati. Contohnya pola-pola bagaimana cara kita berpikir gitu. Nah, selanjutnya ada dua jenis teori pencocokan prototip. Yang pertama, teori kondisi sentral yang mengajukan gagasan bahwa sebuah prototip memiliki rata-rata suatu set eksemplar, dan teori frekuensi atribut yang menyatakan bahwa suatu prototip mewakili mode atau penyajian terakhir dari atribut yang paling sering dijumpai. Nah, di sini ada teori ini yang menjelaskan mengenai bagaimana gagasan bahwa prototip ini memiliki rata-rata suatu set eksemplar. Nah, set eksemplar dari teori frekuensi atau atribut yang menyatakan bahwa suatu prototip mewakili mode atau penyajian. Nah, jadi demikian saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon maaf. Namanya aja mahasiswa sedang belajar. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk yang menonton terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gunawan Hasibuan. Saya dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi kognitif dan sejarah-sejarahnya. Nah, dan adapun definisi psikologi kognitif ialah salah satu cabang ilmu psikologi yang banyak membahas tentang aspek kognitif yang mempengaruhi perilaku dan afeksi individu. Dan adapun sejarah singkat psikologi kognitif ialah berawal pada saat Plato
dan muridnya Aristoteles memperdebatkan mengenai cara manusia memahami pengetahuan maupun dunia serta alamnya. Plato berpendapat bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan cara menalar dan secara logika. Aliran ini disebut sebagai rasionalis. Lain halnya dengan Aristoteles yang menganut paham empiris dan mempercayai bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui bukti-bukti empiris. Perdebatan ini masih berlangsung seperti pertengkaran rasionalis dari Prancis. Dan Descartes dan empiris Immanuel Kant pada abad 18 berargumentasi bahwa baik rasionalisme maupun empiris harus bersinergi dalam membuktikan pengetahuan. Perdebatan ini meletakkan landasan dan mengaruhi cara berpikir di bidang ilmu psikologi maupun cabang ilmu lainnya. Saat ini, ilmu pengetahuan mendasarkan paham empiris untuk mencari data dan mengelola dan analisa data menggunakan kerangka pikir rasional. Dan adapun hubungan antara psikologi kognitif dengan ilmu kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai kondisi dengan penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi otak. Sedangkan psikologi kognitif mempelajari bagaimana aliran informasi yang ditangkap oleh indera kemudian diperoleh dalam jiwa manusia sebelum terhubung dengan kesadaran atau memanifestasikan diri dalam bentuk perilaku. Jadi pendekatan ilmu kognitif berpengaruh besar terhadap kedisiplinan psikologi kognitif. Di sini ilmu kognitif menggunakan otak komputasional dan psikologi perkembangan. Adapun hubungan psikologi kognitif dan ilmu kognitif sama-sama menggunakan satu, yaitu otak manusia. Atau bisa dibilang mereka berdua ini adalah salah satu keturunan hubungan sangat erat. Dan selanjutnya, korelasi psikologi kognitif dengan dunia nyata. Psikofisika adalah studi ilmiah tentang hubungan stimulus dengan asensi dan persepsi yang ditimbulkan oleh stimulus tersebut. Asumsi adanya hubungan fungsional antara kondisi psikologi dengan stimulus fisik. Studi sel tunggal, Hubel dan Wiesel tahun 1959. Eksperimen mematahkan korteks visual pada kucing. Studi waktu reaksi. Untuk meneliti proses-proses kognitif, mengukur waktu yang diperoleh partisipan untuk menyelesaikan sebuah tugas sederhana. Studi priming. Stimulus ini disajikan sekilas setelah jeda stimulus kedua disajikan dan partisipan diminta membuat penelitian terkait stimulus kedua. Studi pelacakan bola mata dasar. Kita hanya dapat melihat objek yang berada dalam area pandang teknik ini untuk menentukan area fikasi mata pada sesuatu. Studi lateralisasi asumsi. Seandainya sebuah objek diperuntukkan bagi otak kiri, akhirnya diperoleh oleh otak kanan. Misalnya otak kiri rusak akibat waktu memproses akan lebih lama. Contoh dari korelasi. Demikianlah penyampaian saya. Sekiranya memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahil aqwa biqorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Sartika. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS saya yang berjudul dengan neurosains kognitif. Apa sih neurosains kognitif? Neurosains kognitif itu yaitu menghubungkan otak dan aspek-aspek lain seperti sistem saraf, khususnya otak dengan pemrosesan kognitif dan akhirnya dengan perilaku. Di sini ada isu pikiran tubuh atau disebut dengan mind body issue. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa
satu-satunya dunia yang nyatanya adalah dunia pikiran, sedangkan dunia fisik hanyalah ilusi. Sebaliknya, beberapa ilmuwan lain beranggapan bahwa satu-satunya dunia yang nyata adalah dunia fisik, sedangkan dunia pikiran hanyalah bentuk proses atau hasil sampingan dari aktivitas yang terjadi pada otak. Selanjutnya ada sistem saraf pusat, yang dimana kita mengetahui bahwa sistem saraf pusat kita atau Central Nervous System atau CNS bukanlah semata-mata terdiri dari filamen atau cairan belaka. CNS terdiri dari saraf tulang belakang dan otak. Namun diskusi kita hanya berpusat pada otak, terutama pada struktur dari proses-proses yang berlangsung di dalamnya. Unsur dasar pembentukan CNS ini adalah neuron, sebuah sel khusus yang mengirimkan informasi sepanjang sistem saraf. Neuron terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit ini yang menerima impuls dari neuron lain, sedangkan tubuh sel yang bertanggung jawab menjaga kondisi lain. Sini ada neuron. Neuron itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dendrit, yaitu yang menerima impuls neural dari neuron lainnya. Yang kedua ada tubuh sel, yaitu yang bertanggung jawab menjaga kondisi dasar neuron. Yang terakhir ada akson, yaitu yang menghubungkan tubuh sel dengan sel-sel lain melalui semacam persimpangan yang disebut sinapsis. Selanjutnya ada di sini fungsi kortikal, yang dimana selama berabad-abad orang-orang telah menyadari adanya hubungan antara kognisi dan otak melalui penelitian terhadap para pasien yang menderita. Yang pertama ada geger otak, tumor otak, pendarahan otak, stroke, dan patologi otak yang lainnya. Sayangnya, hubungan antara otak dan pikiran baru diteliti secara postmortem atau setelah pasien meninggal. Di sini ada 2 hemisfer, yaitu yang pertama ada otak kanan dan kedua ada otak kiri. Otak kiri ini yaitu kecerdasan matematika. Ilmuwan neurosains semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan. Kecerdasan matematika dan bahasa berpusat di otak kiri. Meskipun matematika tidak berpusat secara tepat di otak kiri, kecerdasan musik dan spasial berpusat di otak kanan. Kecerdasan kinestetik sebagaimana dimiliki oleh dahari berpusat di daerah motorik sensorik. Kecerdasan antarpersonal dan interpersonal data sistem limbik dan dihubungkan dengan lobus prefrontal maupun temporal. Baik, di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar jenis neuron dasar. Yang kedua ada gambar struktur sebuah neuron. Apa sih contoh kasus dalam neuron kognitif? Yang di sini saya memaparkan yang pertama ada demensia, yang dimana suatu kondisi yang ditandai dengan umum menurunnya fungsi otak seperti menurunnya daya ingat dan cara berpikir. Selain itu, kondisi ini juga merusak sel-sel saraf otak sehingga membuat fungsi nalar dalam psikologis menjadi berubah. Yang kedua ada delirium, yang dimana suatu kondisi kesadaran penderita akan menurun dengan gejala yang tidak khas. Umumnya gangguan ini bersifat akut dan berfluktuatif. Biasanya anak yang mengalami delirium dapat terlihat sedang mengigau dan melamun. Mungkin itu saja presentasi saya dengan berjudul neurosains kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.